Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN IKDR 2020 dari Posko 59 akan mempersembahkan video proyek kami yang kedua yang berjudul mengeksplorasi kisah teladan dalam Al-Quran sebagai bekal mendidik anak di era revolusi society 5.0. Dalam video ini saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Bunda Nani, Kak Imam, dan saya sendiri, Bunda Nikmah. Selamat menyaksikan. Dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah yang teramat besar yang harus disyukuri, sekaligus merupakan ujian terberat bagi kita semua. Kenapa? Karena di era revolusi society 5.0 ini, mendidik anak menjadi terasa sangat sulit karena manusia dihadapkan oleh teknologi dan kemajuan yang teramat pesat. Salah-salah kita sebagai orang tua akan terjerumus dan terseret ke dalam kemajuan teknologi dan akan menjadi budak bagi kemajuan teknologi tersebut. Dan bagaimana mensiasatinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Wardani, pemateri kedua dari tayangan yang berjudul mengeksplorasi kisah teladan dalam Al-Quran untuk bekal anak menghadapi era revolusi society 5.0. Melanjutkan pemateri pertama, Bunda Syafa'atun Nikmah. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan manusia, dan karakter adalah bentuk kunci keberhasilan untuk menuju kesuksesan. Karena kesuksesan yang Anda dapat dengan pendidikan tinggi dan kemampuan yang mumpuni, modal uang, modal pendidikan, modal keterampilan, dan modal kemampuan adalah penting. Tetapi yang lebih penting adalah modal pendidikan karakter mental yang positif. Karena untuk mendapatkan kesuksesan dengan jangka panjang, globalisasi saat ini identik dengan era sains dan teknologi. Sudah banyak para ilmuwan yang telah berkontribusi besar dalam kemajuan masyarakat luas. Namun di sisi lain menjadikan manusia kehilangan akan jati diri dan pegangan hidup seperti nilai-nilai etika dan spiritual keagamaan, nilai-nilai luhur bangsa, nilai sosial kultural, dan nilai-nilai falsafah hidup. Di era revolusi society 5.0, bila ditelisik lebih dalam lagi, banyak terjadi disruption dalam menjalankan hidup. Disruption di sini adalah segala sesuatu yang bersifat negatif maupun positif dalam hitungan detik akan menjadi viral di masyarakat kita. Dan di era ini pula memudahkan atau memberikan banyak kesempatan kepada siapapun untuk bisa melakukan apa saja di dunia maya dengan mudahnya dan juga sangat berbahaya, sehingga degradasi moral semakin banyak terjadi. Degradasi moral di sini adalah
kemerosotan, budi pekerti seseorang atau sekelompok orang. Pembentukan karakter anak pada dasarnya melibatkan berbagai pihak, antara lain orang tua, sekolah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat luas. Tetapi orang tua memiliki peran sentral dalam mendidik seorang anak. Karena madrasatul ula, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak adalah suatu keharusan. Bentuk pendidikan anak dalam keluarga ini bersifat pengasuhan. Pengasuhan di sini erat kaitannya dengan kemampuan orang tua dalam memberikan perhatian, waktu, dan bimbingan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual. Orang tualah yang mendampingi dan membimbing seorang anak di semua tahapan pertumbuhan anak, di setiap tahap perkembangannya. Orang tualah yang mendampingi dan membimbing anaknya di semua tahapan pertumbuhan anak dalam setiap tahapan perkembangannya. Demikianlah materi yang bisa saya berikan dalam pembentukan karakter anak. Semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya materi yang ketiga dilanjutkan oleh Kakak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik anak dalam Islam harus didasarkan pada petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran tidak hanya membahas tentang kewajiban anak kepada orang tua, namun juga kewajiban orang tua kepada anak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pandangan Al-Quran tentang anak yang perlu kita ketahui dalam mendidik anak. Yang pertama, anak sebagai amanah bagi orang tuanya. Sesungguhnya anak-anak bukanlah milik kita. Mereka adalah titipan dari Allah kepada kita. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mendidik anak sesuai dengan yang telah Allah perintahkan. Lalu yang kedua, anak sebagai generasi penerus. Anak adalah harapan di masa depan. Merekalah kelak yang akan menjadi pengaman dan pelopor masa depan agama dan bangsa. Jadi wajib bagi kita mendidik mereka untuk menjadi generasi tangguh di masa depan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, anak adalah tabungan amal kita di akhirat. Seperti telah kita ketahui bahwa selain amal kita di dunia, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh merupakan amal yang pahalanya akan terus mengalir hingga hari penghitungan kelak. Jadi mendidik anak sesuai perintah Allah tetaplah merupakan ketentuan
bagi diri kita juga pada akhirnya.